Hadir kembali novel terbaru Foto Suamiku di Ruang Tamu Keluarganya, karya author Pena. Bantu channel YouTube ini dengan cara like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Selamat membaca semuanya. Part 22. Ana, saat aku sedang asik mengingat Mas Farel, aku dikejutkan oleh sebuah suara. Aku pun menoleh ke arah sumber suara itu. Mbak Riana, kamu ngapain di sini? Mau makan, Mbak? Oh ya, kenalkan Mbak, ini Arin temanku. Arin mengulurkan tangannya dan bersalaman dengan Mbak Riana. Bu Guru, hai sayang, ujarku pada Tasya. Anak itu berlari ke pelukanku saat aku mengembangkan tangan. Ada rasa rindu padanya setelah beberapa hari gak ketemu. Kamu dari mana sayang? Dari Bimba, dijemput papa sama mama. Hatiku berdesir lirih, takut kalau-kalau Mas Farel muncul tiba-tiba. Dijemput papa. Saat ini Mbak Riana sedang ke kamar mandi. Iya Bu Guru, tadinya Papa antar Mama ke rumah sakit. Bukankah tadi Mbak Riana bilang gak sama Mas Farel waktu terapi? Sayang, tiap Mama terapi diantar Papa ya? Tanyaku penuh selidik. Entah kenapa aku merasa ada yang gak beres. Tasya sini, kasihan Bu Guru kalau kamu duduk di pangkuannya gitu. Nanti Dede di dalam perut nangis. Belum sempat Tasya menjawab pertanyaanku, Mbak Riana sudah datang memanggilnya. Mbak Riana kemudian duduk di bangku seberang bersebelahan dengan Arin. Mbak mau makan juga? Iya lapar dik, tadi lama nunggu grabnya. Dek? Tanyaku. Aku masih ingat tadi Tasya bilang diantar oleh Mas Farel. Iya dik, biasalah dik, punya suami juga sama seperti janda. Apa-apa harus sendiri. Memang suaminya kemana mbak? Selama ini aku memang cerita banyak pada Arin, tapi aku tak pernah bilang siapa nama istri kedua Mas Farel. Suami saya menikah lagi mbak, padahal saya sedang sakit. Madu saya sih baik mbak, tapi suami saya enggak. Dia lupa tanggung jawab setelah menikah lagi. Apalagi istrinya sekarang sedang hamil muda, jadi dia lebih fokus pada istri mudanya. Oh, harusnya suami mbak bisa bersikap adil. Waktu mau nikah dulu mbak tahu? Ya tahu mbak, dia minta izin, tapi orang penyakitan seperti saya bisa apa? Ya, naluri lelaki mbak, pasti dia lebih butuh istri yang bisa melayani kebutuhan biologisnya. Entah kenapa aku merasa berbeda kali ini. Mbak Riana seperti berubah menjadi sosok orang lain. Dia yang biasa aku kenal kalem dan pendiam, namun kali ini sangat berbeda. Iya maaf dik, tadi mbak terlalu emosi karena sikap Mas Farel. Refleks Arin menumpahkan minumannya dan air minumnya membasahi bajuku. Aku panik, sepertinya Arin terkejut mendengar pernyataan Mbak Riana sepintas tadi. Apalagi setelah Arin menatapku dan seperti meminta penjelasan. Maaf dik, tadi mbak keceplosan, ujar Mbak Riana sepertinya menyadari sikapnya tadi. Setelah cukup lama mengobrol, aku segera pamit pulang. Tak lupa aku berpesan pada Mbak Riana untuk merahasiakan keberadaanku jika bertemu Mas Farel. Aku juga bilang padanya kalau aku sekarang sedang ingin mencari ketenangan. Untunglah Arin tak banyak bertanya saat di perjalanan. Dia hanya fokus menyetir dan cerita seputar kehamilan. Sesampainya di rumah Arin, aku langsung makan bubur ayam itu dengan lahap. Sedikit mual namun aku paksakan. Ini jus jeruk biar kamu gak mual. Arin menyerahkan segelas jus jeruk untukku yang langsung aku tegak habis. Selesai makan, Arin langsung menyuruhku untuk tidur. Sepertinya Arin cukup paham keadaanku. Aku tidur sangat pulas, entahlah mungkin karena aku terlalu lelah. 2 jam kemudian, kamu sudah bangun? Sudah, maaf ya, harusnya aku tadi bantuin kamu, bukan malah tidur. Gak apa-apa, aku sudah terbiasa. Arin yang baru saja menyelesaikan pekerjaan rumahnya, segera duduk di sampingku. Tadi Farel kemari, dia bilang sudah mencarimu kemana-mana. Kamu gak bilang kan aku di sini? Tanyaku khawatir. Arin menggeleng pelan.
kenapa kamu meninggalkan rumah? Aku menarik nafas berat, lalu mulai menceritakan secara detail inti masalahku dengan Mas Farel. Tentang keinginanku agar Mas Farel bersikap adil, tentang kehilapan Mas Farel dalam merawat Mbak Riana, dan juga rasa kecewaku terhadap perlakuan dia pada istri pertamanya tersebut, yang aku nilai ibarat habis manis sepah dibuang. Aku kasihan pada Mbak Riana, Rin. Aku membayangkan jika aku jadi dia, sudah sakit lalu ditinggal menikah lagi. Kamu pernah tanya alasan Farel? Pernah. Farel jawab apa? Dia bilang, aku kemudian menceritakan semua yang dikatakan Mas Farel tentang dia yang selalu bilang bahwa Mbak Riana sakit karena ulahnya sendiri, tentang keraguan Mas Farel bahwa Tasya itu bukan anaknya, dan ucapan suamiku bahwa dia dijebak. Aku tercengang sebentar. Dalam hati aku membenarkan kata Arin. Apa yang gak mungkin jika uang bertindak? Ingatanku tiba-tiba tertuju pada apa yang dikatakan Mbak Riana tadi. Berbeda dengan jawaban Tasya. 1 poin sudah Mbak Riana gak jujur padaku. Harusnya kamu dengerin juga pernyataan Farel. Timbang mana yang benar dan mana yang enggak, Farel atau Riana. Jangan kamu menelan mentah-mentah kata-kata Riana. Zaman sekarang jangan mengedepankan perasaan, otak juga dipakai. Tapi Mas Farel membohongiku saat kami makan malam di rumah Mbak Riana dulu. Bahkan mereka berakting seolah tak saling kenal. Ini semua ulah Mas Farel. Dia mengancam akan menceraikan Mbak Riana jika dia tak menuruti keinginannya. Kebohongan itulah yang membuat aku sakit hati dan kecewa pada Mas Farel. Kamu sudah tanya Farel? Aku menggeleng. Belum, jawabku. Kenapa? Aku malas dengan kebohongannya. Apa kamu ada bukti kalau dia bohong? Sekali lagi aku menggeleng. Itulah, Arin berhenti berucap. Maaf, itulah bodohnya kamu. Kamu hanya mau mendengarkan sisi Riana tanpa mendengarkan pembelaan suamimu. Kata-kata Arin itu seolah menamparku berkali-kali. Menyadarkan diri ini yang begitu bodoh sehingga tak mempercayai suami sendiri. Memang siapa bisa jamin apa yang dikatakan Riana benar dan bukan rekaan semata. Aku diam, seolah baru saja tersadar dari hipnotis. Melihat dia lemah seperti itulah membuat aku simpati dan rasanya tak mungkin dia yang dalam keadaan begitu akan berbohong. Di sini bahkan banyak orang yang pura-pura lemah untuk meraih simpati, ucap Arin tegas. Aku bukan mengajari kamu untuk sujuan sama Riana. Aku hanya mau agar kamu bisa berpikir jernih, jangan terlalu lugu. Senyap. Kali ini aku hanya diam dan merenungi kata-kata Arin. Lalu kenapa kamu bisa berpikir untuk pergi dari rumah? Arin lanjut bertanya setelah sesaat terdiam. Aku marah saat Mbak Riana mengirimkan video Mas Farel bersama Luciana. Padahal harusnya hari ini jadwalnya Mbak Riana terapi, dan Mas Farel juga sudah setuju untuk menemaninya. Tapi dia malah enak-enakan sama mantan tunangannya. Terus kamu percaya begitu saja pada Riana? Aku mengangguk lemah, membuat Arin menggeleng beberapa kali. Temui Luciana, minta penjelasan darinya. Jangan hanya menilai masalah dari sebelah pihak saja.